Kita akan pindah ke soal yang berikutnya, itu tentang integral substitusi ya. Jadi saya nyiapkan ada beberapa soal. Kita lihat dulu. Integral substitusi ini ada, ya cukup banyak ya. Jadi dari A sampai L. Karena saya pikir ini penting ya. Saya ambil semua soal ini dari bukunya Parcel. Jadi silakan dilihat lagi. Soalnya persis ada di sana. Dan di buku itu kan juga ada kunci jawaban ya. Jadi Anda bisa cocokkan. Kalau seperti ini, kita substitusikan yang mana nih? Kalau kita pakai cara yang tadi itu kan tidak bisa ya. Jadi sangat sulit. Nah, maka kita akan pakai metode substitusi di sini. Bagian ini saya akan ubah sederhanakan menjadi U. Ini ya. U ini kita tulis begini. Set U sebagai kita set bahwa U itu adalah 2 Z kuadrat min 3. Nah, kalau kita turunkan maka DU per DZ. Kenapa Z? Karena ini kan variabelnya pakai Z ya. DU per DZ itu apa? Berarti kan 4 kali Z. Ini kan turunannya ya. Jadi DU itu adalah 4 Z DZ. Ya mudah-mudahan cukup jelas ya itu. Nah, kalau sudah kita punya seperti itu, maka nanti DU ini bisa disubstitusikan ke persamaan kita. Yang akan diintegralkan tadi itu, ini kan ada Z, saya tuliskan di belakangnya ya. Yang di dalam kurung itu kan tadi sudah kita ganti dengan U. Jadi ini ada U pangkat sepertiga, kemudian DZ. Nah, supaya kita bisa mensubstitusi 4ZDZ dengan DU, maka kita butuh di sini 4Z. Berarti kita kalikan dengan seperempat ya. Jadi ini nanti akan menjadi DU. Gitu, semoga tidak bingung ya. Jadi nanti akan integral seperempat U pangkat sepertiga. Ini saya tukar biar urutannya enak. Kemudian DU. Nah, kalau sudah begini kan ya jadi lebih gampang ya kan. Jadi ini seperempatnya tetap. Kemudian pangkatnya sepertiga, jadi ditambah 1 ya. Berarti ditambah 3 per 3 itu 4 per 3. Kemudian ini U pangkat 4 per 3. Jangan lupa ada konstanta. Nah, kalau kita masukkan kembali U-nya, kita substitusi kembali ya. U-nya jadi sama dengan seperempat kali itu 3 per 4. U-nya saya ganti menjadi yang balik ya seperti tadi ya. 2Z kuadrat min 3. Ini U yang kita definisikan tadi. Nah, pangkatnya masih 4 per 3, kemudian ditambah C. Jadi kalau disederhanakan, itu akan menjadi 3 per 16, kemudian dikalikan 2, Z kuadrat min 3. Ya, ini semua tetap ya, yang terakhir ini sama. Oke, tolong beritahu saya kalau ini terlalu cepat ya. Kalau saya bicara terlalu cepat, supaya saya bisa lebih pelan. Oke, saya lanjutkan aja ya. Bagian B, ini apa yang akan kita substitusi ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita bisa ambil ini ya, ini sebagai U ya. Kita set U itu adalah T pangkat 5 ditambah 5. Jadi nanti kalau kita turunkan, DU per DT itu akan 5T pangkat 4. Jadi DU itu adalah 5T pangkat 4 kali DT. Nah, kita akan masukkan, maka persamaan kita akan menjadi integral T pangkat 4 saya taruh belakang. Kemudian T pangkat 5 tambah 5 saya ganti jadi U. Kemudian pangkat 2 per 3 saya tulis lagi ya. Kemudian ada DT. Nah, saya ingin supaya 5T pangkat 4 DT ini disubstitusikan ke sini ya. Jadi, saya perlu angka 5 di sini. Berarti kalau saya kalikan dengan 5, saya harus kalikan lagi dengan 1/5. Supaya saya tidak mengubah apa-apa ya. Nah, berarti sekarang 1/5 integral U pangkat 2 per 3 dikalikan, ini DU ya. Jadi yang saya kurung ini adalah DU. Jadi gampang ya, langsung integralnya adalah apa? 2 per 3, kalau dinaikkan 1, berarti 2 per 3 tambah 3 per 3 ya. 5 per 3, jadi ini U pangkat 5 per 3. Kemudian ditambah konstanta. Jadi kita akan kembalikan, ini 3 per 25. Kemudian U-nya saya kembalikan jadi T pangkat 5 ditambah 5. Kemudian pangkatnya ini tetap, C ini juga tetap. Sudah, sekarang yang C.
Oke, bagian ini apa yang akan disubstitusikan? Langsung kelihatan ya, nggak ada yang lain lagi ya, pasti ini ya. Jadi kita set U adalah 3X ditambah 2. Jadi DU per DX itu adalah 3, ya kan, langsung. DU-nya adalah 3DX. Nah, sekarang kita masukkan, maka persamaan kita menjadi integral akar dari U, ya kan, betul ya, akar dari U, kemudian dx. Nah, dx-nya ini kita mau ubah ya. Kalau kita ubah untuk menjadi seperti ini, 3dx, berarti kita harus kalikan dengan 3. Berarti dikalikan sepertiga di depan, supaya imbang. Jadi sepertiga integral U pangkat setengah, kemudian 3dx ini kita tulis saja du. Nah, alasannya apa? Itu dari yang ini ya, tadi kan. Oke, kita sudah siap mengintegralkan sekarang. Sepertiganya ini koefisien tetap. Jadi 1 per setengah naik, jadi 3 per 2. Kemudian U pangkat 3 per 2. Kemudian ditambah C ya. Jadi 2 per 9. U-nya saya ubah dulu. Saya kembalikan ke yang asli. Ini pangkatnya sudah ditulis, kemudian C-nya tetap. Itu yang C. Kita lanjutkan ke soal D. Yang D ini berarti yang kita akan ubah ini ya. Jadi kita akan set U itu adalah X kuadrat plus 4. Berarti DU per DX itu adalah 2X. Kita masukkan ya. Maka persamaan kita akan menjadi sama dengan integral X-nya saya pindah ke belakang saja. Akar dari X kuadrat plus 4 itu saya tulis akar dari U. Kemudian ada DX. Nah, ruangan ini mau saya pakai buat apa? Saya mau pakai buat ini, nulis 2, kemudian ada setengah, gitu kan. Supaya nanti 2x dx ini menjadi du. Gini ya. Oke, saya tulis di bawahnya saja. Jadi integral setengah U pangkat setengah. Nah, yang semua ini sudah menjadi du. Jadi integralnya sekarang jadi gampang. Setengah U pangkat setengah, jadi 1 per 3 per 2 ya. U pangkat 3 per 2, kemudian sudah selesai. Ya, berarti tinggal masukkan aja ya. Ini koefisien saya tulis dulu, 2 per 6. Kemudian U-nya saya masukkan kembali, kita punya U itu X kuadrat plus 4. Ini 3 per 2. Kemudian C-nya tetap. Soal E, jadi ini yang akan saya set ya. Kita akan set U adalah 2X min 4. Jadi du per dx turunannya adalah 2. Nah, persamaan kita akan menjadi integral akar pangkat 3 dari U. Ya betul ya, ini kan U-nya ya. Kemudian dx. Nah, dx ini saya ingin kalikan dengan 2 ya, karena di sini kan ada 2, ya kan? Supaya menjadi 2 dx. Jadi saya kalikan dengan 2, tapi saya harus kalikan dengan setengah supaya seimbang. Jadi di sini setengah integral, ini U angkat sepertiga. 2dx saya tulis jadi du. Jadi ini setengah, kemudian kita integralkan ya. U pangkat sepertiganya itu menjadi 1 per 4 per 3, kemudian U pangkat 4 per 3. Sudah ya, selesai sampai di situ, beres, tambah C. Nah, kita jadikan satu ya, koefisien ini 3 per 8. Kemudian U-nya kita kembalikan, 2X min 4. Kemudian pangkatnya kita tulis di sini, biasa ya, 4 per 3, kemudian C. Dah, sampai di situ, saya jeda dulu 10 detik. Lanjut lagi yang F, ini ya, U-nya. Jadi kita set, U adalah X pangkat 3 ditambah 5. Kemudian, du per dx, berarti apa? Kita turunkan ya, jadi 3x kuadrat. Berarti du nanti akan 3x kuadrat kali dx gitu ya. Itu akan kita pakai. Jadi persamaan kita akan menjadi integral. Nah, x kuadrat saya tulis di agak belakang bersama dengan dx. Yang depan ini pangkat 9 itu saya tulis u ya kan. Karena sudah diganti kan tadi. Nah, di sini x kuadrat dx, saya ingin dikalikan 3, kemudian dikalikan sepertiga. Tujuan saya supaya saya bisa pakai ini. 3x kuadrat dx itu bisa kita ganti jadi u. Ini ya, du gitu kan. Nah, jadinya di sini kita lebih sederhana.
U pangkat 9 DU. Maka integrasinya adalah sepertiga tetap, kemudian 1/9 tambah 1 ya, berarti 10 kan, U pangkat 10. Nah, berarti tambah konstanta, jadi 1/30, U-nya kita kembalikan ke yang asli tadi, pakai X ya. X-nya nanti pangkat 10, kemudian C. Sudah selesai yang F, sekarang kita coba yang G ya. Yang G ini kira-kira apa? Langsung kelihatan ya, ini yang akan kita solusikan ya kan. Jadi kita set U adalah X kuadrat plus 1, kemudian kita turunkan DU per DX itu adalah 2X. Nanti kita akan punya DU sama dengan 2X kali DX. Maka persamaan kita akan menjadi integral 0 sampai 1. Nah, kali ini ada nilai ya, ada nilai didefinisikan. Jadi nanti kita akan memasukkan angka-angka ini ya, batas-batas. Kita tulis ulang. Ini yang kita sudah tadi ubah menjadi U. Jadi ini U pangkat 10. Kemudian masih ada 2X dx di depan sana. Nah, ternyata 2X dx ini sudah pas ya, langsung jadi DU ya. Berarti langsung aja, ini enak ini, enak sekali. U pangkat 10, di sini langsung DU. Nah, integralnya 1/11, U pangkat 11, kemudian kita berikan batas 0 sampai 1. Kita tulis di sini X sama dengan 0, dan ini X sama dengan 1, karena batas ini sebenarnya berlaku untuk X, jadi bukan untuk U ya. Jadi kita harus kembalikan dulu, sekarang U-nya itu menjadi X kuadrat plus 1, kemudian itu yang dipangkatkan 11 ya, dan kita pasang batas bawahnya lagi sekarang 0 dan 1. Nah, berarti sekarang kita bisa masukkan angkanya, jadi itu adalah 1/11 dikalikan. Yang pertama kita masukkan X-nya 1, berarti 1 kuadrat, itu 1 ya, terus ditambah 1, nanti pangkat 11. Kemudian dikurangi batas bawah, berarti X-nya itu adalah 0, 0 kuadrat, kemudian ditambah 1, pangkat 11. Tutup dulu. Nah, berarti yang bawah sekarang ada 2 pangkat 11, kemudian dikurangi 1 pangkat 11. Saya butuh kalkulator ya, untuk 2 pangkat 11 ini 2048, berarti dikurangi 1, gampang ya, langsung 2047 gitu. Kemudian dibagi 11. Oke, sampai di sini saja, berarti jawabannya sudah selesai ya, suatu bilangan gitu. Berikutnya juga masih ada angkanya ya, jadi masih ditentukan batas-batas integrasinya. Kita set lagi, kelihatan ya, ini yang harus di set apa? Set U sama dengan T ditambah 2. Berarti DU per DT sama dengan 1 ya. DU sama dengan DT nanti. Kita coba apakah ini akan berhasil. Maka persamaan kita menjadi integral min 1 sampai 3. 1 dibagi T plus 2-nya kita ganti jadi U. Berarti ini U kuadrat ya. DX itu, nah ini saya salah nulis ya. Di sini X, di sini T, sorry. Ini harusnya T ya. Jadi T semua. Nah, DU sama dengan DT, jadi saya ganti saja DT-nya menjadi DU. Nah, berarti kalau diintegralkan, ini kan U pangkat min 2, jadi per U pangkatnya jadi min 1 gini ya. U pangkat min 1, kemudian nanti akan diisi min 1 sampai 3. Min 1 ini batas untuk T, 3 ini juga batas untuk T ya. Jadi sebenarnya di sini juga sebaiknya ditulis ya, T ini adalah untuk T juga. Kenapa? Karena ini kan sudah DU, berbeda dengan DT ya. Padahal batas tadi diberikan untuk DT. Nah, kalau begitu sekarang kita masukkan dulu U-nya dikembalikan ke T plus 2 ya. Jadi ini min 1 dikalikan U pangkat min 1. U-nya adalah T plus 2. Ini. Kemudian nanti akan diisi T dari min 1 sampai 3. Nah, sekarang kalau ini adalah pangkat min 1, saya taruh bawah saja. Jadi ini pangkat 1 ya kan. Jadi T plus 2 saja. Masih ada negatif di sana. Dan batasnya adalah min 1 sampai 3. Sekarang kita masukkan ya. Saya pindahkan ke kanan sini saja. Jadi kita masukkan dulu batas atas. Jadi min 1 dibagi T-nya itu 3, kemudian ditambah 2.
kemudian dikurangi dengan yang batas bawahnya. Kita masukkan sekarang, min 1 dibagi, T-nya adalah min 1, kemudian itu ditambah 2. Oke ya, pelan-pelan, jadi ini min 1 per 5, kemudian ini dikurangi, karena ini ada min, saya anggap positif ya. Kemudian 1 per min 1 tambah 2, itu berarti kan 1. Berarti min 1/5 tambah 1 ya. Itu seperti 1 dikurangi 1/5, gini kan. Jadi 4/5. Atau 0,8 juga boleh. Nah, ini hasilnya ya. Siap ya, lanjut lagi. Sekarang soal yang I. Yang I ini berarti udah kelihatan ya. Langsung saya set U-nya itu adalah 3X ditambah 1. Jadi DU per DX itu adalah 3. Langsung kelihatan nanti DU-nya 3 kali DX. Kita boleh langsung pakai. Jadi integral 5 sampai 8 akar dari U dx. Dx-nya saya tulis di sini. Kemudian saya kalikan 3, saya kalikan sepertiga ya. Berarti integral 5 sampai 8 sepertiga U pangkat setengah kali 3 dx. Jadi itu adalah du. Sekarang saya integralkan dulu. Ini 3/2, kemudian ini juga 3/2 ya. Ini kalau mau ditulis batasnya ini berlaku untuk X ya, bukan untuk U. Jadi ini X. Ini adalah batas untuk X sama dengan 5, X sama dengan 8. Nah, karena kita masih bentuknya U, harus berubah menjadi X dulu. 2/9, kemudian U itu kita set kembali menjadi 3X ditambah 1, kemudian pangkat 3/2. Nah, baru ini yang akan kita masuki angka 5 dan 8. Jadi nanti akan 2/9, ini 3 kali X-nya itu 8, kemudian ditambah 1, pangkat 3/2 ya. Kemudian dikurangi bagian 2, jadi kalau konstanta 2/9 saya keluarkan, maka kurungan saya akan nambah satu macam kurungan lagi di sini. Kemudian ini 3, X yang bawah itu 5, ditambah 1 ya, pangkat 3/2 juga sama. Oke, sampai di situ mudah-mudahan tidak bingung. Saya lanjutkan. 3 kali 8 itu 24, 24 tambah 1 berarti 25. 25 pangkat 3/2. Kemudian yang ini 15 tambah 1 berarti 16 pangkat 3/2. Sepertinya angkanya ini bagus sekali ya, sudah didesain. Jadi 25 akar 25 ya kan. Ini 16 akar 16. Oh, kan enak sekali ini. Jadi 2/9 kali, ini 25 dikali 5, jadi 125. 16 kali 4 berarti 64. 125 dikurangi 64, nanti dikalikan 2/9. Berapa ini ya? Belakangnya 1, kemudian 12 kurangi 6. 61 ya. Jadi 2 kali 61, 122/9. Oke, saya lanjutkan. Yang J sekarang. Jadi saya ambil substitusinya ini ya. Jadi saya set U itu adalah 7 ditambah 2T kuadrat. Maka kalau diturunkan 2 du per dt, kesalahan yang sama ya. Jadi ini bukan dx, tapi ini dt. Nah, du per dt adalah 4T. Jadi nanti du-nya 4T kali dt. Maka persamaan kita akan menjadi integral minus 3 sampai 3, itu batas untuk T-nya. Nah, ini akar dari U ya. Kemudian di situ ada dt, dt saya tulis dulu. Kemudian saya butuh 4T ya. Tapi 4T di sini kok nggak ada. Ada yang hilang dari soal ini ya. Jadi seharusnya di sini ada T kan. Di sini ada T, kemudian di sini ada T, kemudian kita munculkan angka 4, kemudian kita munculkan angka seperempat. Nah, 4T dt ini akan kita ubah jadi du, gitu ya. Jadi soalnya saya ganti, sorry itu ada yang kurang tadi. Jadi nanti integral min 3 sampai 3 seperempat akar u du. Nah, karena ini u sekarang ya, kita integralkan du, maka batas-batas min 3 sampai 3 ini tidak relevan. Ini harus ditulis ya. Jadi ini adalah batas untuk T. Kalau Anda tidak tulis begitu, nanti orang akan membacanya, oh ini batas untuk U, padahal bukan ya, ini batas untuk T gitu. Oke, kita integralkan seperempat, jadi ini
U pangkat setengah berarti kan 3/2, U pangkat 3/2, kemudian nanti batasnya itu untuk T min 3 sampai T sama dengan 3. Jadi kita hitung ini koefisiennya di depan, 2/12, kemudian U-nya kita kembalikan ke yang asli tadi, 7 ditambah 2T kuadrat ya. Kemudian pangkat 3/2, ini yang akan kita masuki nanti dari min 3 sampai 3. Nah, kalau kita masukkan, saya masukkan di sebelah kanan sini ya. Jadi 2/12, mumpung kelihatan ya, saya langsung sederhanakan saja. Kemudian kita masukkan sekarang 7 ditambah 2 kali T kuadrat, berarti 3 kuadrat. Ini pangkat 3/2, dikurangi, yang berikutnya adalah 7 ditambah 2 kali T kuadrat, kali ini T-nya itu min 3, kita kuadratkan. Terus pangkatnya juga jangan lupa. Nah, 1/6. Kemudian ini apa ya? 7 ditambah 2 kali 9 itu 18. Ini ya, pangkat 3/2. Kemudian yang ini 7 ditambah 2 kali 9 juga, 18 juga. Sama persis ya ini. Pangkat 3/2. Karena ini angkanya sama persis, kalau dikurangi pasti 0 ya kan? Jadi kalau dikalikan 1/6 ya 0. Oke, sampai di situ dulu. Saya lanjutkan dengan K. Yang K ini, yang mana yang bisa disederhanakan gitu ya. Kalau saya melihat di sini, X kuadrat plus 2X ini bisa disederhanakan, karena turunannya nanti akan mengandung ini, X plus 1. Nah, kelihatannya begitu ya. Jadi kita coba dulu. Set U sama dengan X kuadrat plus 2X. Jadi du per dx itu nanti akan menjadi 2x ditambah 2. Ini kan? Nah, ternyata betul ya, dugaan saya betul. 2x tambah 2, kalau kita mau buat gini ya, 2-nya keluar, itu kan x plus 1 kan? Nah, kalikan dx di sini. Jadi bentuknya ini sudah mendekati yang akan kita mau nanti. Jadi persamaan kita akan menjadi begini. Integral 0 sampai 1, x plus 1, saya tulis di belakang ya. Sama dx-nya juga saya tulis di belakang. Yang di depan itu saya ubah jadi u ya. U masih ada pangkat 2, u kuadrat. Nah, saya memunculkan angka 2 di sini dan memunculkan setengah di sini, supaya 2 ini nanti akan bergabung dengan yang sebelah kanan, akan menjadi du. Jadi ini integral 0 sampai 1, ini u kuadrat, setengahnya saya tulis dulu deh, supaya lebih rapi ya. Setengah u kuadrat, nah ini akan menjadi du. Kalau ini du berarti batas untuk x kita tulis. X sama dengan 0, X sama dengan 1. Kalau nggak ditulis nanti bahaya, dikira itu batas untuk U. Jadi sekarang kita boleh integralkan ya, setengah, berarti ini sepertiga, U pangkat 3. Kemudian batasnya nanti untuk X, X-nya 0 sampai 1. Jadi kalau kita ubah U-nya, ini 1/6 dulu, U-nya kita kembalikan, jadi X kuadrat ditambah 2X, itu tadi U, kemudian masih ada pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Barulah sekarang kita masukkan ke batasnya ya. Jadi 1/6, saya keluarkan 1/6 di luar sekali. Jadi yang pertama, X kuadrat plus 2X dengan X-nya 1 ya. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, ya kan? Pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan, pelan-pelan ya, saya bacakan pelan-pelan. X kuadrat berarti 0, kuadrat tetap 0, ditambah 2 kali X berarti 2 kali 0, tetap 0. Nah, ini dipangkatkan 3 juga. Berarti 1/6, yang ini sebelah kiri jadinya 3. Pangkat 3, berarti 9 kali 3 ya, 27. Kemudian ini 0, 0. Pangkatkan 3 tetap 0 ya. Berarti 27/6. Kalau Anda melihat saya salah nulis, saya salah hitung, tolong beritahu ya. Satu soal lagi, terakhir. Soal terakhir ini tadi saya coba, saya sampai 2 kali nyoba ya. Jadi saya sempat keliru. Apa yang akan digantikan gitu ya, akan disubstitusikan tuh apa. Jadi tadi saya ambil
U-nya itu adalah akar X. Nah, ternyata saya salah ya, kalau disebut seperti itu ternyata nggak bisa, nggak berhasil. Nah, jadi kita harus set U sama dengan akar X dikurangi 1. Jadi DU per DX. Nah, ini akar X ini kan X pangkat setengah ya. Kalau kita turunkan berarti setengah X pangkat min setengah. Sudah. Jadi DU-nya itu adalah, ini ya, saya tulis di bawah aja, karena itu pangkatnya kan negatif. Jadi akar X-nya saya tulis di bawah, kemudian 2 juga di bawah, yang di atas tinggal angka 1. Nah, DX-nya sudah pindah ke sini kan. Nah, ternyata ini yang bisa nanti kita pakai gitu. Maka, integral 1 sampai 4, ini yang atas kan tadi ya, U pangkat 3, ya kan. Kemudian di bawah masih ada akar X, ya kan. Kemudian di kanan masih ada DX. Nah, saya akan munculkan di sini angka 2, kemudian saya munculkan lagi 2 di sini supaya seimbang. Mudah-mudahan itu tidak membingungkan. Kemudian batasnya sekarang kita buat, kita tulis lebih jelas ya. Ini batas untuk X sama dengan 1 sampai X sama dengan 4. Yang akan kita integralkan itu adalah 2U pangkat 3. Kemudian yang belakangnya ini semua adalah DU. Nah, berarti ini DU. Kita integralkan sekarang boleh. 2 kalikan 1/4 U pangkat 4. Kemudian nanti dimasukkan batasnya X sama dengan 1, X sama dengan 4. Jadi 2/4, saya langsung sederhanakan aja setengah. U-nya saya masukkan kembali, itu akar X min 1. Kemudian nanti batasnya X sama dengan 1 sampai X sama dengan 4. Kita masukkan sekarang boleh ya. Jadi sama dengan setengah, kemudian saya buat kurungan yang besar. Saya buat kurungan yang kecil untuk memasukkan ini pelan-pelan. Ini pangkat 4-nya ketinggalan tadi. Jadi akar X, X-nya itu 4 ya. Jadi akar 4. Dikurangi 1, nanti pangkat 4. Kemudian yang kedua, berarti batas bawah. Akar X, berarti akar 1. Udah ya, dikurangi 1, pangkat 4. Kita sudah tulis, angkanya sudah dimasukkan, sekarang kita hitung. Akar 4 itu 2 ya. 2 dikurangi 1, ya 1. Berarti 1. Kemudian akar 1 itu 1 ya. 1 dikurangi 1, 0. Berarti ini 0. Jadi ini angkanya ternyata sangat sederhana ya. 1 pangkat 4, ya tetap 1 ya kan. Ya sudah, 1. Karena dikurangi 0, ya sudah kan tetap 1. Jadi ya hasilnya cuma ini, setengah. Kita akan masuk di soal yang trigonometri ya. Jadi yang berikutnya ini, nanti itu trigonometri. Dan saya siapkan lumayan banyak juga ini, soal-soal trigonometri.